Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kawan-kawan yang saya di channel Podcast Tancap. Apakah Anda merasa terjebak dalam lingkaran pikiran yang tidak ada habisnya? Apakah Anda sering menghabiskan waktu berjam-jam memikirkan sesuatu tanpa menemukan solusinya? Nah, jika iya kawan-kawan, Anda mungkin sedang mengalami overthinking. Overthinking kawan-kawan bisa menghancurkan produktivitas dan kebahagiaan kita. Kekentangan kawan, kita tidak melawat karena kali ini kita akan membahas cara-cara efektif untuk melawan overthinking dan meningkatkan kualitas hidup kita. Temukan langkah-langkah praktis yang bisa kita ambil untuk melepaskan diri dari jebakan pikiran yang berlebihan dan hidup dengan lebih tenang, lebih fokus. Mari kita kawan-kawan, kita mulai perjalanan kita kali ini. Kawan-kawan, overthinking adalah kebiasaan berpikir secara berlebihan tentang sesuatu. Yang seringkali tanpa ada penyelesaian atau keputusan yang jelas. Ini bisa melibatkan tentang merenung tentang keputusan yang telah kita buat, khawatir tentang masa depan, atau menganalisis situasi secara mendetail hingga kita merasa cemas. Kemudian refleksi overthinking dalam kehidupan sehari-hari apa saja kawan-kawan? Dalam kehidupan modern yang serba cepat dan penuh dengan tekanan, overthinking menjadi semakin umum kawan-kawan. Banyak orang yang terjebak dalam pola pikir ini, baik di tempat kerja, hubungan pribadi, atau bahkan dalam keseharian kita. Overthinking kawan-kawan dapat menghalangi produktivitas dan kebahagiaan, membuat seseorang sulit untuk fokus dan menikmati momen-momen mereka. Nah, pentingnya mengatasi overthinking ini harus kita kedepankan kawan-kawan. Untuk kesejahteraan mental kita, untuk kesejahteraan emosional kita, dengan mengendalikan pikiran kita yang berlebihan, insya Allah kita dapat meningkatkan kualitas hidup kita dengan lebih baik, menjadi lebih produktif, menjadi lebih fokus, dan memiliki hubungan yang lebih sehat. Menghilangkan kebiasaan overthinking kawan-kawan juga dapat membantu mengurangi stres dan bahkan bisa meningkatkan kesejahteraan kita secara menyeluruh. Kemudian jenis dan kategori overthinking akibat stres kawan-kawan. Yang pertama, stres adalah salah satu penyebab utama overthinking. Ketika ada orang mengalami stres, otaknya cenderung memutar ulang kejadian atau masalah-masalah tertentu, berusaha mencari solusi tetapi seringkali justru menambah tekanan bagi mereka. Kemudian yang kedua, overthinking karena kecemasan. Ini adalah penyebab umum lain dari overthinking kawan-kawan. Orang dengan kecemasan yang berlebihan cenderung menganalisis situasi secara mendetail dan membayangkan skenario terburuk yang pada gilirannya nanti meningkatkan tingkat kecemasan mereka, kawan-kawan. Kemudian overthinking tentang masa depan. Berpikir terlalu banyak tentang masa depan kawan-kawan bisa menyebabkan seseorang, Anda, merasa cemas dan tidak tenang. Ketidakpastian tentang apa yang akan terjadi selanjutnya bisa membuat seseorang terus-menerus merenung dan merasa khawatir. Kemudian yang keempat yaitu overthinking mengenai masa lalu. Kawan-kawan, renung masa lalu, kesalahan atau kejadian masa lalu adalah bentuk lain dari overthinking. Ini seringkali terbentuk karena perasaan menyesal atau malu yang bisa menghambat kemampuan kita untuk maju dan menikmati saat-saat ini. Kemudian gejala dan tanda-tanda overthinking itu apa saja? Beberapa tanda kawan-kawan yang secara umum dari overthinking ini termasuk sulit tidur, kelelahan mental, kesulitan membuat keputusan. Orang mungkin merasa terjebak dalam pola pikir negatif dan tidak mampu untuk keluar dari situasi ini. Kemudian tanda khusus overthinking adalah bisa meliputi gejala fisik seperti sakit kepala, nyeri otot, dan masalah pencernaan. Ini adalah hasil dari stres dan kecemasan yang ditimbulkan oleh overthinking.
Ada dampak fisik juga dari overthinking, kawan-kawan. Overthinking ini dapat memiliki dampak fisik yang nyata, ya real, seperti meningkatnya tekanan darah, penurunan sistem kekebalan tubuh, sistem imun, dan masalah kesehatan yang lain yang berkaitan dengan stres kronis. Kemudian ada dampak secara emosional dari overthinking bagi kita. Secara emosional, overthinking bisa menyebabkan perasaan cemas, perasaan depresi, dan rasa tidak berdaya. Kita mungkin merasa tidak mampu untuk mengontrol pikiran kita dan menjadi terisolasi secara sosial. Kemudian penyebab dan faktor risiko, yang pertama faktor biologis. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa overthinking mungkin memiliki komponen genetik. Orang dengan riwayat keluarga yang mengalami gangguan kecerdasan atau depresi mungkin lebih rentan terhadap overthinking, kawan-kawan. Yang kedua adalah faktor lingkungan. Lingkungan tempat seseorang tinggal dan tempat kerja juga dapat mempengaruhi kecenderungan mereka untuk overthinking. Lingkungan yang penuh tekanan dan tidak mendukung bisa memperburuk kebiasaan ini, kawan. Kemudian ada juga faktor gaya hidup. Gaya hidup, kawan-kawan, tentunya tidak seimbang, ya. Seperti kurang tidur, pola makan yang buruk, dan kurangnya aktivitas fisik. Ini juga dapat berkontribusi terhadap timbulnya overthinking. Kebiasaan hidup, kawan-kawan, yang tidak sehat bisa memperburuk kondisi mental Anda, mental seseorang. Kemudian ada juga pengaruh media sosial. Ini juga berperan dalam meningkatkan overthinking. Paparan terus-menerus terhadap berita negatif, kemudian perbandingan sosial, dan tekanan untuk tampil sempurna, kawan-kawan, dapat memicu overthinking. Nah, keterkaitan dengan gangguan mental, overthinking sering kali berkaitan dengan gangguan mental. Di dampak berikutnya, kawan-kawan, seperti kecemasan dan depresi. Memahami keterkaitan ini perlu untuk mencari perawatan yang tepat dan efektif, kawan. Diagnosis dan tes penilaian diri. Salah satu langkah awal dalam mendeteksi overthinking adalah menilai diri kita sendiri. Mengenali pola pikir kita dan kebiasaan yang berlebihan bisa membantu Anda, membantu saya memahami tingkat keparahan masalah yang kita hadapi. Kemudian berikutnya kita bisa berkonsultasi dengan psikolog, berkonsultasi dengan mereka atau profesional kesehatan mental lainnya adalah langkah yang perlu kita ambil dalam mendiagnosa dan mengobati overthinking. Mereka bisa memberikan pengetahuan atau wawasan yang berharga dan strategis untuk mengatasi masalah-masalah overthinking ini. Kemudian yang kedua adalah tes psikologis. Ini dirancang khusus tes ini, kawan-kawan, untuk menilai tingkat kecemasan dan stres, bisa membantu dalam mendiagnosa overthinking. Tes ini, kawan-kawan, bisa memberikan gambaran yang lebih jelas tentang kondisi mental seseorang. Kemudian penggunaan teknologi untuk diagnosa. Nah, teknologi modern seperti aplikasi kesehatan mental dan perangkat wearable bisa digunakan untuk memantau dan mendiagnosa adanya overthinking. Nah, teknologi ini menawarkan cara yang cukup mudah dan efektif untuk melacak pola pikir dan tingkat stres seseorang. Nah, pilihan perawatan terapi kognitif secara perilaku, yaitu CBT, kawan-kawan. Terapi kognitif perilaku adalah salah satu metode paling efektif untuk mengatasi overthinking. CBT bisa membantu seorang mengidentifikasi dan mengubah pola pikir negatif menjadi lebih positif dan membangun. Ada juga meditasi dan mindfulness. Ini adalah teknik yang sering dilakukan dan sangat efektif untuk menenangkan pikiran dan mengurangi overthinking. Latihan ini, kawan-kawan, bisa membantu untuk fokus pada saat ini dan mengurangi kekhawatiran tentang masa lalu atau kekhawatiran tentang masa depan. Kemudian ada juga obat-obatan. Dan dalam beberapa kasus, obat-obatan mungkin diperlukan untuk mengatasi overthinking, terutama jika berhubungan dengan gangguan mental seperti kecemasan, depresi. Nah, obat-obatan ini, kawan-kawan, harus digunakan di bawah pengawasan profesional, ya, dokter dalam ini atau psikiater. Kemudian teknik relaksasi
seperti yoga, kemudian teknik pernafasan, kemudian ada terapi untuk baca Al-Quran, zikir, dapat membantu mengurangi stres dan overthinking. Nah, latihan-latihan ini kawan-kawan bisa membantu menenangkan pikiran dan tubuh kita, memberikan rasa kedamaian, dan kita bisa rileks. Kemudian ada juga selanjutnya dari mengubah gaya hidup, seperti meningkatkan aktivitas fisik yang olahraga misalnya, menjaga pola makan lebih teratur, pola makan sehat, kemudian tidur yang cukup. Ini insya Allah dapat membantu mengurangi overthinking. Gaya hidup sehat kawan-kawan berkontribusi pada kesehatan mental. Kemudian langkah pencegahan yang diantaranya adalah mengatur waktu dengan baik adalah cara efektif untuk mencegah overthinking. Dengan memiliki jadwal yang teratur dan realistis, kita bisa mengurangi stres dan beban pikiran yang berlebihan. Ada juga yang bisa diambil yaitu latihan isin. Secara teratur membantu mengurangi stres dan meningkatkan suasana hati. Nah, aktivitas fisik ini kawan-kawan memicu pelepasan endorfin yang dikenal sebagai hormon kebahagiaan, membantu menenangkan pikiran. Kemudian selanjutnya kita bisa menjaga pola makan. Pola makan yang sehat, pola makan seimbang, sangat penting untuk menjaga kesehatan mental kita. Nutrisi yang baik kawan-kawan membantu otak berfungsi optimal dan mengurangi resiko overthinking. Selanjutnya adalah tidur yang cukup dan berkualitas, tentunya sangat penting untuk kesehatan mental kita. Kurang tidur kawan-kawan bisa memperburuk kondisi overthinking dan meningkatkan stres. Kemudian menghindari pemicunya, yaitu memicu overthinking. Menghindari situasi atau orang yang memicu overthinking adalah langkah yang sangat penting dalam pencegahan. Mengetahui apa yang memicu overthinking bisa membantu Anda menghindari kondisi atau situasi tersebut dan mengurangi kecenderungan berpikir berlebihan. Nah, kawan-kawan, banyak kisah-kisah sukses tentang orang-orang yang melawan overthinking. Berbagai kisah-kisah yang telah berhasil dari orang-orang yang melawan overthinking yang mereka punya. Ini dapat memberikan inspirasi dan motivasi bagi orang lain, bagi kita yang overthinking terutama. Nah, kisah-kisah ini menunjukkan bahwa mengatasi overthinking adalah mungkin dan bisa dicapai dengan tekad dan strategi yang tepat. Nah, pelajaran dari pengalaman pribadi. Ya, pelajaran yang dipetik dari pengalaman pribadi ini kawan-kawan dalam melawan overthinking bisa sangat bermanfaat. Nah, pengalaman ini kawan-kawan memberikan wawasan tentang cara-cara yang efektif untuk mengatasi dan mengendalikan pikiran yang berlebihan. Nah, wawasan ahli, kutipan dari psikolog terkenal kawan-kawan. Mengutip psikolog terkenal tentang cara mengatasi overthinking bisa memberikan kepercayaan dan panduan bagi kita. Saran dari para ahli juga bisa memberikan validasi dan strategi yang terbukti efektif. Nah, saran praktis dari para ahli ini kawan-kawan tentang teknik dan strategi untuk mengurangi bahkan menghilangkan overthinking bisa membantu kita untuk mengimplementasikan perubahan positif dalam kehidupan kita. Nah, wawasan ini kawan-kawan penting untuk memberikan panduan yang jelas dan dapat diikuti. Yang pada akhirnya kita bisa menyadari kawan-kawan bahwa overthinking ini adalah kebiasaan yang merugikan yang dapat mempengaruhi kesehatan mental dan kesehatan fisik kita. Mengatasi overthinking melalui berbagai strategi seperti terapi, merubah gaya hidup untuk lebih baik, teknik relaksasi. Ini perlu untuk kesejahteraan kita secara emosional, secara fisik, dan secara mental. Semoga ini memberikan input positif buat Anda, terutama buat saya pribadi. Silakan share apabila Anda merasa video ini bermanfaat. Sampai jumpa kembali di video-video saya mendatang kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.